Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, jamaah Baitul Rahmat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Di pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan bagi kita,
memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah, terutama sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu sabda berkaitan dengan siapa saja yang dia di masjid atau di rumah Allah, mereka berkumpul, mereka mengkaji Islam, mengkaji Al-Quran, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat humul malaikah wa ghasyiyat humur rahmah. Maka Allah akan turunkan kepada kita, maka Allah turunkan kepada mereka ketenangan, sakinah, wa ghasyiyat humur rahmah, dan akan dinaungi rahmat, wa haffat humul malaikah, dan akan dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah akan menyebut-nyebut mereka yang hadir di majelis itu di hadapan makhluk yang dimuliakan oleh Allah, di hadapan para malaikat. Karena itu para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kita berkumpul bersama membaca kitabullah, mengajarkan Al-Quran, menyampaikan wahyu Allah, maka akan turun kepada kita sakinah, nazalat bihim sakinah, akan turun kepada kita ketenangan, akan dinaungi rahmat, dan akan dikelilingi oleh para malaikat. Dan mudah-mudahan walaupun tidak banyak mungkin ya, tetapi nama-nama kita itu akan disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Ini adalah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang mereka berkumpul di rumah Allah, baitun min buyutillah, di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yang mereka mengajarkan Al-Qur'an, membaca kitabullah, mengajarkan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan ketenangan, menurunkan rahmat, dan akan dikelilingi oleh para malaikat. Walaupun kita tidak banyak, mudah-mudahan malaikat-malaikat ini akan menyelimuti diri kita dan akan berdoa kepada kita, dan doa malaikat itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian, monggo kalau ada pengajian, kalau ada kajian-kajian ilmu, silakan bisa hadir. Karena tidak hanya persoalan ada konsumsinya napa mboten nggih. Niki ada konsumsinya napa mboten niki, Pak? Tidak, tetapi lebih dari itu ya, bahwa Allah akan menurunkan ketenangan di majelis itu, menurunkan rahmatnya. Allah akan menurunkan malaikat mengelilingi, menaungi majelis-majelis ini. Di dalam riwayat yang lain dikatakan malaikat itu bersusun-susun sampai ke langit, yang mereka itu berdoa kepada Allah, dan doa mereka itu akan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang satu persatu niki akan disebut oleh Allah dengan bangga di hadapan para malaikat. Loh niki loh, fulan sing jenenge bejo niki hadir di majelis ilmu. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, memberikan rahmat, memberikan ketenangan di dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin.
Bapak-bapak dan saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita lihat para nabi sejak zaman dahulu, para nabi dan rasul itu senantiasa mengajarkan ajaran yang sama. Tidak ada yang berbeda satu dengan yang lain. Napa yang diajarkan oleh para nabi dan rasul itu cuma satu saja ini. Napa niku? Tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Memerintahkan manusia untuk hanya menyembah kepada Allah dan melarang mereka untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan kami tidaklah mengutus seorang rasul pun sebelum kalian, sebelum kamu wahai Muhammad, illa nuhiya ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada dia annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan selain Allah. Maka fa'buduni, maka sembahlah diriku. Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli di dalam kitab tafsir beliau, kita kenal tafsir ini jenenge kitab tafsir napa? Jalalain. Disebut Jalalain karena dikarang oleh dua orang imam, sama-sama namanya Jalal. Setunggale Jalaluddin Al-Mahalli, setunggale Jalaluddin As-Suyuti. Awal ini ditulis, kitab ini ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Di tengah jalan beliau wafat dan dilanjutkan oleh penulisan kitab itu oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kita kenal sebagai tafsir apa? Jalalain. Jalalain itu artinya dua jalal. Oke, dua jalal. Bukan jalan lain loh ya, bukan jalan lain. Lah di dalam kitab Jalalain dikatakan yang dimaksud dengan fa'buduni, maka sembahlah diriku, kata beliau adalah wahiduni. Tauhidkanlah aku. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, betul-betul ibu-ibu ini ya. Ya, Bapak-bapak sekalian, di dalam ayat ini bahwa sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga kemudian Rasulullah SAW, mereka itu mengajarkan hal yang sama. Kalimatnya sama, hampir sama. Nabi Nuh, "U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Ya, janganlah beribadah, sembahlah kepada Allah, menyembahlah kepada Allah, dan janganlah menyekutukan Allah. Hampir sama kalau kita di dalam Al-Qur'an itu kalimat-kalimat itu hampir sama perintahnya. Perintahnya cuma setunggal, apa? Beribadahlah hanya kepada Allah. Kalau dalam tafsir dikatakan wahiduni, ya, tauhidkanlah aku. Terus sejak zaman dulu sampai zaman sekarang ini ajaran ini sami, tidak ada beda. Kenapa sama? Karena memang bersumber dari zat yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan begini. Fa kullu nabiyyin ba'atsahu Allahu yad'u ila ibadatillahi wahdah. Fa kullu nabiyyin, maka seluruh nabi ba'atsahumullahu, Allah mengutus mereka yad'u ila ibadatillahi wahdah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya. Datu sami Bapak Ibu sekalian, sejak zaman apa? Nabi Adam sampai kita saat ini. Makanya dikatakan menyimpang itu ketika mereka tidak lagi menyembah kepada Allah, mereka menyekutukan Allah dengan apapun.
makhluk. Maka kadang-kadang menungso niku nyembah watu, nggih nyembah matahari, nggih nyembah api, nggih nyembah napa? Pohon, nggih nyembah macam-macam. Yang mereka menjadikan makhluk itu setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan mereka sudah menyimpang dari ajaran tauhid yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntunkan oleh para nabi. Dan ini sesuai dengan fitrah. Wal fitratu syahidatun bidzalik. Dan fitrah manusia itu ya bersaksi atas hal itu. Mungkin kita Bapak Ibu sekalian sudah lupa ya. Tetapi sebenarnya kita itu pernah berjanji. Ngapunten nggih. Kita itu pernah janji kali Gusti Allah. Napa janjine? Janji ini itu adalah ketika kemudian Allah bertanya para ruh. Kita masih berada di alam ruh. Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum? Nah, apakah benar aku Tuhanmu? Maka para ruh itu mengatakan, bala syahidana. Benar ya Allah, kami bersaksi. Dados kita niku sejak zaman dahulu secara fitrah, sejak zaman roh itu sudah pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bersaksi para ruh itu bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Lah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, karena itu di dalam ajaran Islam bahwa seluruh para nabi itu mengajarkan hal yang sama. Tidak ada nabi itu yang mengajarkan tentang selain dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mboten wonten nabi niku yang mengajarkan untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena memang secara fitrah manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, ini yang pertama berkaitan dengan bahwa para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan ajaran yang sama. Karena itu para nabi dan rasul itu juga memberikan sebuah ajaran yang sama berkaitan dengan untuk apa manusia itu hidup di dunia ini. Ngapunten. Kita sedaya niku urip kangge napa? Tentu ini ada kaitannya dengan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain sebagai untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah. Napa? Untuk menyembah dan beribadah hanya kepada Allah. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu illa liya'buduni, kecuali mereka menyembah kepadaku. Kecuali untuk mereka menyembah kepadaku. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi Gusti Allah niku Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, menciptakan kita itu bukan dengan tanpa tujuan. Mboten seperti tiang nganggur nggih. Lha Gusti Allah lho. Ya, digawe-gawe dhewe gitu. Dicipta-ciptakno dhewe, ditentukno dhewe. Terus nanti lek sing ingkar ya dihukum, nggih, sing taat nggih dikeki surga. Lho kok kengangguran ngono. Kadang-kadang kan ngoten nggih. Mboten nganggur niku, Pak. Wonten tujuannya.
Allah itu menciptakan dunia seisinya maupun manusia ini gimana tujuannya. Boten karena nganggur, timbangane nganggur terus kemudian gawe boten. Gabut nih kan, maksud Gusti Allah gabut ya, kurang gawean boten. Ya. Tapi ada tujuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu ada tujuannya. Untuk apa? Liya'buduni, agar mereka menyembah hanya kepadaku. Kalau Imam Ali itu mengatakan ai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa la'amirahum bil ibadah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali aku perintahkan kepada mereka untuk beribadah. Imam Ibnu Katsir malah mengatakan begini, ai innama khalaqtuhum, sesungguhnya aku ciptakan mereka itu la amarahum bi ibadati, untuk aku perintahkan menyembah kepadaku, la li ihtiyaji ilaihim, bukan karena aku butuh kepada mereka. Terus Gusti Allah niku boten menciptakan manusia itu bukan karena butuh, ya, tetapi apa? Untuk aku ciptakan manusia itu tidak lain, ya, untuk menyembah hanya kepadaku. Loh, nah kalau begitu, lah terus kok ada orang-orang kafir? Lah kok wonten tiang-tiang kafir? Lho terus Gusti Allah itu kan nyiptana untuk beribadah, nyembah kepadanya. Tapi kok wonten tiang-tiang kafir niku sing mboten ngakui. Napa mboten salah? Mboten Pak nggih, mboten. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan begini. Wala yunafi dzalika adamu ibadatil kafirina. Hal itu tidak menafikan hal itu tidak adanya orang-orang kafir itu beribadah. Artinya apa? Keberadaan tiang-tiang kafir sing boten menyembah kepada Allah niku itu tidak menafikan, meniadakan ayat niki. Boten. Berarti ayat niki boten salah. Logikanya gimana? Kata Imam Al-Jalalain dalam kitab tafsir Jalalain dikatakan li'annal ghayata la yalzimu wujuda, karena tujuan itu tidak mengharuskan keberadaan itu terjadi. Tujuannya memang Allah ciptakan untuk menyembah, tetapi tidak harus semua itu harus menyembah. Logikanya ngaten. Imam Jalalain mengatakan fi qaulika, seperti perkataan, ya, baraitu hadzal qalam, seperti perkataan niki jenengan bisa cek datang tafsir Jalalain nggih. Baraitu hadzal qalam, aku napa nggih? Lek pensil niku di napa? Diraut niki lho. Di napa lho? Diongoti niki lho. Untuk apa? Agar tajam. Sehingga la aktubu bi, sehingga aku bisa menulis dengan pensil itu. Maka fa innaka qad la taktubu fi. Penjelasan Imam Ibnu Katsir mengatakan, maka realitasnya kadang-kadang itu kamu tidak menggunakan pensil yang sudah diraut itu untuk menulis. Pensil itu diraut untuk ditulis. Ternyata kadang-kadang ada yang tidak menggunakan untuk menulis. Niki logika yang dibangun oleh Imam Jalalain. Allah itu menciptakan manusia itu beribadah, tapi itu ada pilihan. Monggo beribadah, monggo mboten terserah mawon. Kadang-kadang nggih pensil sing wis kadung napa? Sampai tuicin, sampai napa? Sampai luwicip. Ternyata di nganggurno.
Mboten direken, malah gawe sing liya. Tapi ada yang kemudian memang menggunakan itu untuk menulis. Itu menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa keimanan atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adanya perintah, adanya tujuan penciptaan manusia, bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah, itu tidak bisa dinafikan dengan adanya orang-orang kafir. Karena apa? Logikanya Allah itu sudah menyediakan sarana, Allah itu sudah memberikan petunjuk, tinggal manusia itu pakai atau tidak. Sami kalian ini loh, masjid ini. Masjid ini dibangun kalian apa? Untuk apa? Kangge napa? Kangge sembahyang, Pak, jamaah. Tapi napa semua muslim di sini semua harus ke sini? Boten niku pilihan nggih. Saged mriki ya, bisa saja ke sini, bisa saja tidak kemudian mengambil pilihan itu. Lah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jadi tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak lain adalah untuk agar manusia itu menyembah hanya kepada Allah. Bagaimana dalam prakteknya? Para ulama niku Bapak Ibu sekalian biasanya membagi ibadah niku wonten kalih. Nggih, yang pertama niku perbuatan atau aktivitas yang hanya mengandung unsur ibadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu tidak murni berkaitan dengan ibadah. Kalau para ulama itu menyebut ada istilah ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ada yang mahdhah niku napa? Mahdhah niku saja. Ada istilah mahdhah itu saja, ibadah saja. Napa misalnya? Salat. Nggih, salat. Salat itu hanya mengandung unsur satu saja, yaitu dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah perintahkan kita sholat, maka kita kerjakan perintah sholat itu. Ketika Allah itu perintahkan kita berpuasa, maka kita lakukan puasa. Itu tidak ada unsur lain kecuali masalah ibadah. Hanya berkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Okay? Atau dalam istilah pada istilah yang lain, ini ibadah dalam makna yang sempit. Nah, biasanya begitu. Ada istilah ibadah mahdhah atau ibadah dalam makna yang khusus atau makna sempit. Zakat itu ibadah saja. Wonten ukurane, harta napa mawon sing dizakati niku wonten ketentuane. Mboten sembarang pokoknya di duwe harta, duwe bondo dizakati mboten. Tapi ada ketentuannya. Jenis-jenis barang niku wonten ketentuannya. Berapa ukurannya itu ada ketentuannya. Apa malih? Untuk siapa itu juga ada ketentuannya. Itu namanya disebut oleh para ulama sebagai ibadah mahdhah, yaitu hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk jihad. Jihad itu ibadah. Hanya ibadah saja. Nah, terus dalam Islam niku ngapunten ya. Jihad niku mulya napa mboten? Lah lek sakniki teroris wae. Ajarane padahal jihad itu ajaran mulia. Di dalam hadis Rasul itu ada dikatakan puncaknya ibadah itu adalah jihad. Kalau jihad itu ajaran yang jelek Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu tidak akan pernah memimpin perang itu selama 21 kali selama hidupnya. Mosok jenengan mengatakan Rasulullah itu teroris? Mboten. Aksi-aksi ngoten niku bentuk penyimpangan mawon sebenarnya. Bentuk apa namanya? Ketidaktepatan, bentuk penyimpangan mawon. Islam itu mengajarkan. Tapi sekarang itu seolah-olah orang itu takut dengan konsep jihad, padahal jihad itu mulia. Dia mboten percaya nggih jenengan.
Para ulama itu tahun 45, para ulama itu tahun 45 mengeluarkan resolusi apa? Yang sekarang jadi hari santri ini loh. Resolusi apa? Jihad. Ya coba lemboten para ulama sing waktu itu memobilisasi dalam jarak 100 kilo, maka wajib bagi seluruh kaum muslimin yang mampu untuk datang ke Surabaya. Coba berapa? 80 atau 100 kilo. Sehingga kita lihat para perjuang itu ada yang dari Jombang, ada yang dari pesantren-pesantren yang ada di itu. Kalau tidak ada fatwa itu, peristiwa 10 November itu tidak akan terjadi. Jadi mulia. Tapi kenapa kok jadi teroris? Karena memang satu, memang ada penyimpangan di situ. Yang kedua, memang ada upaya untuk mendiskreditkan ajaran Islam. Nah niki sing perlu dihilangkan, nggih. Perlu diwaspadai. Lah itu berkaitan dengan ajaran jihad secara khusus. Tapi ada jihad, ajaran apa? Ibadah secara khusus atau yang istilah ibadah mahdhah. Tapi ada ibadah itu yang bermakna secara umum atau ghairu mahdhah, yaitu berkenaan dengan seluruh perbuatan manusia, seluruh apa yang kita lakukan yang itu didasarkan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ngapunten, inilah yang paling banyak terjadi dan yang paling banyak meliputi kita. Ibadah dalam bentuk apa? Ghairu mahdhah. Ngapunten panjenengan nyambut damel. Kerja nggih, kerja. Untuk napa? Untuk apa? Untuk berikan nafkah. Sing ngongkon jenengan ngasih nafkah niku sinten? Sinten? Allah. Tapi ada unsur nyambut gawe, ada unsur muamalah di situ. Mbok jenengan dados pegawai, mbok jenengan dados tukang, mbok jenengan dados apa? Aparat, jenengan dados sembarang nyambut apa yang bisa menghasilkan rezeki. Tapi kalau jenengan itu semua dasarnya adalah karena Allah, maka itu dihitung apa? Ibadah. Asal sing halal loh Pak nggih. Asal sing halal. Lho niki tujuannya apa Ustadz? Dalam rangka untuk apa? Menafkahi keluarga. Akhirnya maling Pak. Tujuannya bener napa mboten niki? Bener, tapi caranya salah. Loh ini kan baik itu untuk menafkahi keluarga, nggak bener nggih? Nafkahi keluarga, tapi dengan cara apa? Mencuri, merampok, korupsi. Loh, dalam rangka untuk meningkatkan ini, memberikan apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah wanita itu dengan keluargamu dengan apa? Cara yang baik. Nah, diberikan nafkah yang baik. Akhirnya nyolong, korupsi. Baik niku, ibadah niku secara tujuan bisa jadi, tetapi secara cara itu salah. Niku asal kemudian itu halal, pekerjaan itu halal, maka itu akan kemudian menjadi ibadah bagi kita. Kita mengabdi, kita bekerja dalam rangka untuk ibadah. Kita bekerja. Kita kemudian melakukan apa saja. Itu kalau didasari karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bernilai ibadah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, wajar kalau dikatakan oleh Rasul bahwa nikah itu adalah ibadah. Yang dimaksud ibadah niku mboten kaya salat, Pak. Karena apa? Nikah niku hanyalah muamalah. Karena itu kalau jenengan lihat dalam bab fikih para ulama itu, nikah itu masuk dalam bab napa? Bab ibadah. Mboten. Bab muamalah.
Karena ini berkaitan dengan seorang laki-laki dengan keluarga wanita. Dengan keluarga si wanita. Karena itu nikahnya juga harus sepengetahuan keluarganya. Tapi di situ ada unsur ibadah. Kalau didasari niat karena Allah, ingin mensucikan dirinya, ingin menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dosa, maka dia menikah. Ingin melanjutkan keturunan, ya, ingin melanjutkan keturunan, itu juga bagian dari ibadah. Terus ibadah niku Bapak Ibu sekalian, ada yang bermakna khusus atau yang disebut dengan istilah para ulama itu sebagai ibadah mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Dan ini dalam lapangan yang sangat luas. Semua apa yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan itu haruslah senantiasa didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Nggih. Mboten sing liya-liyane. Sampai jam pinten nih? Mungkin nanti kalau ada ingin disampaikan Bapak Ibu sekalian monggo disampaikan, ya. Nanti kalau ingin kita akan selesai nanti kurang 5 menit ya. Jam berapa? Jam 5:15. Monggo kalau ada yang ingin disampaikan. Nah, itu jadi bahwa ibadah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tujuan cuma satu Bapak Ibu. Untuk mengabdi kepadanya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan. Baik itu berkenaan dengan diri kita sebagai hamba Allah, hablum minallah, ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, maka kita dilarang untuk apa? Melakukan perbuatan kesyirikan. Boten oleh menempatkan makhluk itu sejajar dengan Allah. Loh Ustaz, membantu orang minta pertolongan pada orang lain itu boleh enggak? Oleh apa bantu Pak? Jaluk pertolongan kali kepada orang lain, boleh enggak? Boleh. Allah menyampaikan untuk saling membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Niku mboten syirik. Tapi kalau syirik itu jenengan menempatkan orang itu sebagaimana Allah. Jelas sih. Kita bisa saja syirik kepada manusia, menyembah kepada manusia. Ketika apa? Ketika kita menempatkan manusia itu sejajar dengan Allah. Nah ini ya. Nah itu berkenaan dengan apa tujuan manusia. Karena itu yang kedua, yang berikutnya adalah bahwa ibadah dalam makna lebih luas itu yang banyak kemudian kita lakukan. Kita bekerja, nggih, jenengan dados suami terhadap istri, nggih. Itu adalah ibadah, melayani dengan baik. Mendidik istrinya, mendidik anaknya, itu juga bagian dari ibadah. Karena itu ketika kita menetapkan tujuan berumah tangga misalnya, maka harusnya yang menjadi standar itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ridhonya. Okay. Atau kemudian ketika bekerja, maka kita bekerja itu adalah harus kemudian sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kerja sing halal, okay. Kerja sing api, profesional. Itu landasannya adalah karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Mboten curang, mboten ngentitan. Nggih, mboten kemudian apa? Mengambil yang bukan haknya, menyalahi janji. Karena itu dilarang oleh Allah. Jadi ini menggambarkan bahwa visi hidup seorang mukmin itu tidak lain adalah menjadi hamba Allah yang terbaik
Dados kita niku Bapak Ibu sekalian, hidup di dunia ini, visi hidup kita ya, itu adalah bagaimana menjadikan diri kita itu sebagai hamba Allah yang paling baik. Monggo kita berlomba untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Tapi Bapak Ibu sekalian, iku mboten gampang. Mboten gampang sesuai dengan teorinya, mboten. Soalnya apa? Gusti Allah itu tidak hanya kemudian memerintahkan manusia untuk menyembah kepadanya, tetapi Allah itu juga menempatkan apa? Ujian, godaan, apa? Hambatan, bahkan ancaman untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Jiku mboten gampang. Karena itu kalau kita lihat para nabi dan rasul itu senantiasa ketika menyampaikan ajaran ini, senantiasa mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, mulai ujian secara fisik, mulai apa? Secara bahasa, fisik, bahkan kemudian diboikot dari masyarakat. Ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dados Bapak Ibu sekalian, visi hidup kita sebagai orang mukmin adalah menjadi mukmin, menjadi hamba Allah yang terbaik, dan itu tentu saja tidak mudah. Banyak kemudian aral, banyak kemudian hambatan, banyak kemudian gangguan untuk menjadi yang terbaik. Ini mau lho salat mawon. Wonten mawon nggih. Hambatan nggih. Nah, bu hambatane saka napa? Ngantuk, bu saka napa? Yang lain ya. Saya tadi itu berangkat jam berapa ya? Saya sampai sini itu jam 4 kurang seperempat ya. 15 menit sebelum adzan. Masih sepi, tidak ada orang. Mungkin karena rumahnya dekat ya. Nah, rumah saya itu sebenarnya dekat saja. Cuma nyebrang apa nih? Nyebrang sungai itu loh. Nah, cuman karena saya tidak berani nyebrang, Bapak. Saya kan juga tahu diri ya. Khawatir apa? Khawatir nyemplung ya. Jadi saya itu tidak pernah lewat sini tuh. Seumur itu tidak pernah. Khawatir. Saya pernah mencoba Bapak Ibu lewat sini saya. Dari arah sini waktu itu ya ada khutbah di sini waktu itu. Nah, saya naik, begitu lihat ke bawah takut saya. Akhirnya balik. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang mungkin ada yang ingin disampaikan. Kita ada waktu sampai jam berapa ini, Ustaz? Sampai puas. Oke, nanti kita batasi 5:30 aja ya. Sesuai undangan kan jam 5:30. Kita dapat waktu mohon. Mungkin ada yang ingin nanti ada acara sehingga tidak terganggu. Termasuk kula nggih. Kula niki nggih wonten janjian aja nih. Enggak, Ustaz. Loro ya. Jika memang diajarkan Nabi itu satu, mengapa kemudian ada banyak agama? Siapa yang menamai agama itu? Siapa yang memperkenalkan agama itu? Kenapa semua agama itu sebetulnya mengajarkan seperti itu Nasrani Yahudi dulu itu mengajarkan tauhid yang sama, yaitu mengajarkan untuk menyembah kepada Allah, lalu kemudian ada penyimpanan. Hanya agama Islam saja yang kemudian masih dalam kondisi. Jadi satu, kemudian yang kedua itu adalah bagaimana realitas memposisikan manusia itu setara dengan Tuhan. Apakah dalam bentuk penyembahan, apakah dalam bentuk yang lain. Wonten malih? Sudah ya? Oh nggih monggo. Yang pertama tadi kalau disampaikan kita lihat butuh ini gitu. Kita kan tidak manusia kecuali hanya untuk beribadah. Nah dalam konteks beribadah kepada Allah itu
kecuali hanya menyembah kepada Allah itu, apakah tidak bermakna yang memang seharusnya semua jin dan manusia itu beribadah gitu. Terus kemudian Gimana Pak? ya kan tadi ilan ya budinya itu kan kecuali hanya untuk menyembah dan kepada Allah seperti itu. Apakah itu tidak bermakna ya sesungguhnya harusnya semua orang beribadah kan gitu. Terus tadi kan bisa jadi tidak menafikan ada yang tidak beribadah. Padahal di ayatnya itu kan ilan ya kecuali hanya untuk menyembah atau menyembah kepada Tuhan. Yeah. Ini sebetulnya yang lebih menguatkan itu apakah ada ayat lanjutannya sehingga ada yang lain yang nggak bisa beribadah. Tadi kan mungkin lebih kepada tafsir daripada ilmu kasir atau menjalalan gitu ya. Apakah ada, kalau memang tadi kan hanya sekedar tidak menafikan adanya yang lain, nah itu maksudnya lebih menguatkan yang seperti apa. Terus kemudian kalau seperti memang kalau dulu kan yang diajarkan ketauhidan gitu ya. Kalau kita mungkin pernah tahu sejarah kan ada yang kitab Zabur, Taurat seperti itu ya, itu ada turunnya ke Kristen, Nasrani, terus kemudian ada yang ke Hindu. Nah bagaimana yang ateis? Apakah memang mereka tidak pernah mendapatkan wahyu atau karena dia kan tidak mengenal Tuhan? Iya itu aja. Terima kasih. Sampai lupa saya itu. Gimana Dad? Yang pertama itu jika memang seluruh nabi itu mengajarkan ajaran yang sama, mengapa kok kemudian ada banyak agama? Iya. Semua agama yang sebelumnya itu dia mengajarkan tauhid juga, cuma kemudian ada penyimpangan dalam perjalanan waktu. Yang pertama kita melihat pada yang pertama dulu, ya, yaitu bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi Adam alaihis salam. Ya. Nabi Adam alaihissalam. Nah, dan Nabi Adam itu adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ceritakan bagaimana Nabi Adam itu awalnya dia berada di surga, kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Dan Nabi Adam itu di dalam kalimat taubatnya itu mengatakan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu menunjukkan sebenarnya bahwa Nabi Adam itu adalah manusia pertama yang diutus oleh Allah SAW di dunia ini untuk memberikan petunjuk kepada anak keturunannya. Ini yang pertama berkaitan dengan. Yang kedua adalah bahwa setiap nabi dan rasul itu
senantiasa mengajarkan hal yang sama. Jadi Nabi dan Rasul itu senantiasa mengajarkan hal yang sama. Dan kalimatnya itu juga sama yang diajarkan kepada mereka. U'budullaha, ya qaumi u'budullaha, wahai kaumku, ya, wahai kaumku, sembahlah hanya kepada Allah. Ya, mengajarkan hal yang sama. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah hanya kepada Allah dan janganlah engkau menyekutukan hal yang sama. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah, ini yang menjadi dasar kita bahwa setiap para nabi dan rasul itu dengan mengajarkan hal yang sama, bahwa mereka itu adalah mengajarkan tauhid. Lah, kemudian yang berikutnya, lah karena itu bagaimana dengan munculnya agama-agama yang lain? Itu sebenarnya adalah merupakan bentuk penyimpangan dari ajaran agama yang sudah ada. Ya. Jadi ajaran agama yang itu pada dasarnya adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, Allah utus, kemudian muncul keturunannya. Maka di situ kemudian setelah lama baru kemudian Allah turunkan nabi-nabi setelahnya. Nabi Nuh, Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu kan cukup lama. Ya, usia Nabi Adam sendiri kan 900 tahun. Nah, antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu muncul penyimpangan. Buktinya apa? Setelah Nabi Nuh datang, kaumnya ini tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat yang juga diajarkan oleh Nabi Nuh adalah ya qaumi ubudullaha, wahai kaumku sembahlah Allah. Kenapa kok dikatakan begitu? Karena mereka sudah mengalami satu penyimpangan dari ajaran yang awal, yang mereka mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Nuh, di kaum yang lain, Nabi Soleh, ya, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, Nabi Soleh, kalimatnya juga sama. Ya qaumi ubudullaha, wahai kaumku sembahlah Allah. Lah, mereka ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah kenapa kok muncul begitu? Karena mereka melakukan penyimpangan dari ajaran tauhid yang awal. Maka begitu kaum, biasanya kalau satu kaum itu kemudian delewer itu agak menyimpang, Allah itu turunkan apa? Nabi untuk meluruskan kembali. Oke, untuk meluruskan kembali apa yang sudah dilakukan, termasuk kepada Bani Israel. Di dalam hadis Rasulullah SAW itu pernah mengatakan begini, dalam riwayat Imam Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda, kanat banu Israila tasusumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Dahulu orang-orang Bani Israel, dan Bani Israel itu kan dia adalah keturunan Nabi Syuaib. Ya, dia keturunan dari Nabi Ibrahim itu turunan dari Ishak, kemudian muncul kaum yang disebut dengan istilah Bani Israel. Kenapa disebut Bani Israel? Karena memang ini ada keturunan dari seseorang yang bernama Israel. Jadi dari kaum ini. Biasa toh, namanya kaum kan biasanya disebut dengan apa? Maaf, kalau di Indonesia kan ada marga-marga gitu. Ada kaum ini, ya. Orang Jawa itu, orang Madura ya ada ininya, julukannya sendiri-sendiri. Lah, siapa yang kemudian yang menamakan itu? Tentu bukan Allah Subhanahu wa taala.
tetapi itu nama yang sudah diberikan oleh mereka di antara kaum-kaum itu. Lah, kata Rasulullah, kanat bani Israil tasuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Setelah nabi itu wafat, maka digantikan nabi yang lain. Nabi wafat diganti nabi yang lain. Nabi wafat digantikan oleh nabi yang lain untuk meneruskan apa yang ada. Tapi kata Rasulullah, fa innahu la nabiyya ba'di. Sesungguhnya tidak ada lagi nabi setelah diriku. Terus setelah Nabi Muhammad itu mboten lagi nabi, mboten wonten malih sing meluruskan kembali ajaran yang bengkok itu ya dari kalangan para nabi. Tapi kata Rasulullah, yang datang adalah wasatakunul khulafa, yang datang itu adalah para khalifah, yang itu nanti akan membimbing umat kepada kebaikan. Nah, hadis ini sebenarnya menunjukkan bahwa para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada kaum masing-masing. Di dalam Al-Qur'an disebutkan para nabi itu ada yang disebutkan oleh Allah, dikisahkan dalam Al-Qur'an, dan ada yang tidak. Jadi ada yang lam naksushum, ada sebagian yang tidak diceritakan. Karena memang Al-Qur'an itu bukan buku cerita yang semuanya harus diceritakan. Supaya apa? Manusia itu bisa la'ibratal liulil absar. Agar sebagai ibroh nanti sebagai orang-orang yang mau berpikir. Jadi kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu bukan sejarah mawon nggih. Apalagi mintanya lebih rinci nggih. Iki kapan lahire, anake sapa wae, iki ponakane sapa wae mboten. Nanti yang banyak cerita itu nanti justru orang-orang Yahudi. Apa yang disebut dengan istilah Israiliyat itu kan cerita dari orang-orang Yahudi. Terkait dengan rincian-rincian peristiwa-peristiwa itu biasanya mereka punya cerita. Lah, kita kembali pada pembahasan tadi bahwa setelah Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka muncul penyimpangan. Sing sadurunge niku taat kali Allah, menyembah kepada Allah, mulai melenceng. Salah satu sebab mengapa kok mereka melenceng, ngapunten ya. Ini terjadi pada orang-orang Arab. Orang-orang Arab, Rasulullah itu kan keturunan Nabi Ibrahim dari siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail itu tidak ada nabi setelah itu di kalangan ini, keturunan ini. Maka kepemimpinan itu ada di tangan Ishak. Nah, begitu kemudian Rasulullah hadir, ya. Dulu yang agama Ibrahim itu mengajarkan tauhid, itu kemudian melakukan penyimpangan. Salah satunya ngapunten. Salah satu sebabnya adalah suatu ketika mereka itu orang-orang dari kalangan keturunan Nabi Ismail ini, dari kalangan Arab ya, niku nyontoh sinten? Nyontoh tiang Yunani, tiang Romawi niku lho. Kalau mereka kepingin memberikan penghargaan terhadap orang soleh, para pahlawan mereka itu dibuatkan patung. Tujuannya bagus atau enggak? Jadi monumen itu loh. Awalnya begitu. Jadi masyarakat Arab saat itu pada awalnya itu bertauhid, tapi begitu kemudian ada muncul, loh kok di sana itu ada seperti itu. Kadang-kadang kan orang soleh supaya bisa dikenang, supaya bisa tetap jasanya itu bisa diambil. Nah, maka dibuatkan apa? Patung. Maka kemudian ditirulah patung itu ke Arab. Awalnya itu sebagai penghargaan terhadap para pahlawan itu. Makanya nama Lata, Uzza dan sebagainya itu adalah nama-nama dari orang-orang soleh pada masanya. Lah baru masa berikutnya muncul penyimpangan. Yang seharusnya itu mereka hanya menjadikan itu sebagai sebagai untuk mengenang jasa dan sebagainya. Itu mulai beralih. Mereka tetap menyembah Allah, tetapi mereka juga menyembah
Lata, Uzza dan Hubal itu. Akhirnya yang lebih dominan sinten? Nyembah patung. Makanya mereka itu masih mengenal Abdullah. Bapaknya Nabi itu kan Abdullah. Artinya apa? Mereka itu sebenarnya adalah pengikut milah Ibrahim, pengikut agama Nabi Ibrahim yang mengajarkan tauhid. Tapi begitu kemudian muncul penyimpangan, ya, muncul penyimpangan, sehingga kemudian mereka menjadikan patung itu sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak menghilangkan Allah, tidak, mboten. Mereka masih menyembah Allah, tapi mereka menjadikan Lata Uzza ini sebagai sekutu Allah. Makanya mereka itu kan masih berhaji, gitu. Mereka masih apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim masih dijalankan, tapi masih berkurban, ya, masih kemudian akikoh dan macam-macam itu masih. Tetapi mereka itu apa? Sudah melakukan penyimpangan dari ajaran semula yang mengajarkan tauhid. Akhirnya kemudian datanglah Rasulullah meluruskan kembali ini loh. Istilahnya diinstal ulang. Dalam komputer lek wong lek wis napa komputer niku lek wis ngadat pamane bolak-balik napa hang. Nah, itu perlu diinstal ulang. Maka diutuslah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk meluruskan kembali yang sudah. Dan istimewanya adalah Rasulullah itu bukan hanya untuk masyarakat Arab, tapi untuk seluruh manusia. Bukan hanya untuk orang Arab. Jadi munculnya penyimpangan itu adalah karena biasanya begitu. Awalnya, daripada nanti dilupakan, akhirnya kemudian itu yang disebut dengan istilah sifat gulu. Gulu itu adalah sikap berlebihan. Ya, sikap berlebihan di dalam sesuatu. Termasuk ngapunten tadi pertanyaan berkaitan dengan sebatas apa orang itu kemudian dikatakan syirik kepada Allah ketika dia ini menempatkan makhluk itu sebagaimana Allah. Ngapunten nggih, jenengan jaluk bantuan kali menungso. Oleh napa mboten? Boleh. Tapi kalau jenengan menempatkan itu sebagaimana Allah, syirik jenengan. Lek gak ana wong iku wis mate aku ya. Atau misalnya menyembah-nyembah orang ini karena apa? Dia sangat dibutuhkan misalnya. Nah, munculnya sikap-sikap seperti itu kan karena begitu. Ya, karena bersikap berlebihan. Ngapunten nggih. Nah, kula niku gak ada akeh ya. Wan kula, mboten kula kakek ya. Apakah pakai akeh itu enggak boleh? Apakah kemudian syirik boten? Tapi kalau kita itu percaya akeh itu sebagaimana apa? Allah. Nah, iki sing bermasalah nggih. Kali ini gitu apa? Kenapa kok muncul sikap seperti itu? Biasanya karena sikap apa? Berlebih-lebihan. Al-ghulu, sikap berlebihan dalam mempersepsikan sesuatu, ya. Termasuk ngapunten nggih, di desa itu banyak kayak begitu itu, ya. Melebih-lebihkan aja nih, mboten anu, ya. Kenapa kok muncul sikap seperti itu? Karena biasanya melebih-lebihkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak seharusnya dilebih-lebihkan, sehingga muncul kemudian penuhanan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten nggih, termasuk dalam makhluk halus nggih. Jin dan kanca-kancane niku, lah kadang-kadang kan mereka itu seperti menyembah kepada Allah. Tiga iki ya. Nah, untuk dikorbankan untuk mereka dan sebagainya. Saya kira begitu. Terus yang berikutnya, oh iya pertanyaan tadi. Ya. Jadi sebenarnya terkait dengan ayat itu, terhadap penjelasan hadis itu, sebenarnya ini apa yang disampaikan oleh Imam Jalalain itu sebenarnya bukan ini untuk menjawab adanya realitas
ada orang-orang kafir, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dijelaskan bahwa ayat keberadaan orang kafir yang tidak menyembah kepada Allah itu bukan menafikan, bukan bisa menghilangkan keberadaan ayat ini. Bukan berarti bahwa ayat ini tidak berlaku, tidak. Tetapi secara realitas dan secara konsep kita meyakini bahwa Allah itu telah memberikan petunjuk kepada manusia. Maka dikatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka siapa saja yang kemudian mereka menginginkan, mereka itu beriman, dan siapa saja yang kemudian menginginkan juga mereka kufur. Artinya apa sebenarnya? Ini bukan kembali kepada Allah, tetapi kepada manusia. Allah itu sudah menyediakan Bapak Ibu sekalian. Ngapunten nggih, napa bekalnya? Manusia itu. Satu, Allah itu memberikan bekal manusia sebagai hamba itu satu berupa apa? Potensi. Potensi itu menjadi baik bisa menjadi buruk. Ngapunten di dalam ayat Al-Qur'an misalnya. Di dalam surat Asy-Syams ya, itu ada kata-kata, ada firman Allah, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam jiwa itu Allah ciptakan apa? Fujuraha wa taqwaha. Potensi itu menjadi fujur, menjadi orang buruk ya, orang jahat, wa taqwaha, menjadi orang bertakwa. Dados jadi wong baik atau tidak itu potensi. Dan manusia semuanya itu punya potensi itu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang diciptakan oleh Allah, wes kamu memang kurang ajar, nggak ada. Kamu itu memang sudah dikutuk untuk jadi apa? Jadi penjahat misalnya begitu. Udah ada begitu, Pak. Ada. Yang ada Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Kami ilhamkan kepada jiwa itu apa? Fujuraha, jiwa fujurnya. Yang kedua adalah jiwa takwanya. Itu bekal pertama. Bekal kedua, manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Petunjuk. Ngapunten, secara potensi punya, tapi Allah juga memberikan petunjuk. Maka dalam ayat apa namanya? Wa hadainahun najdain, dan kami tunjukkan manusia itu dua jalan. Di dalam potensi dirinya itu ada potensi, maka Allah itu juga menunjukkan apa? Iki lho dalan sing apik, dalan sing elek. Lek jurusan neraka niku ya nglakonono iki, lek jurusan surga niku nggih lakonono. Jenengan milih jurusan surga napa neraka. Sehingga wajar nanti kalau Allah itu minta tanggung jawab. Kowe wis didudui iku dalan neraka. Lah apa kok jadi dilakoni? Ada Al-Quran, makanya Al-Quran itu adalah syafi' wa musaffa. Al-Quran itu bisa menjadi penolong, bisa menjadi saksi atas kita. Kenapa menjadi saksi? Karena Allah itu sudah, Al-Quran itu sudah turun. Kita itu mau milih itu atau ini ku terserah. Lelek Gusti Allah maksa niku kan nggih mboten adil ya. Naudzubillah, Allah itu maha suci dari kedzaliman. Lek menungso niku dipaksa mlebu neraka, melakukan sesuatu. Lah kalau Allah minta pertanggungjawaban, napa salah menungsone? Ngapunten nggih. Kemarin niku ada kasus napa? Kasus Sambo niku lho. Nah, Baradae itu nembak karena siapa? Sing salah sinten? Loro karun. Karena masih ada pilihan untuk tidak menerima. Tapi kalau Allah yang merintah makso, nggak ada pilihan selain dikerjakan. Nah di situ kemudian juga Allah minta tanggung jawab. Kira-kira adil memboten? Jenengan kokon melakukan sesuatu, dipaksa melakukan itu, tapi diminta tanggung jawab.
Adil napa mboten? Mboten. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini jalan baik, wa hadainahun najdain. Ini jalan neraka, ini jalan surga wis jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sing halal itu jelas, sing haram itu jelas. Sekarang tinggal kita itu mau melangkah kemana. Enak betul Pak. Secara potensi kita punya potensi, Allah itu memberikan apa? Jalan itu untuk kita pilih, jalan ini. Dan Allah itu juga memberikan nikmat apa? Kita itu masih bisa berpikir. Kita punya otak. Kita punya bukan binatang, sehingga bisa berpikir. Nah, disitulah Bapak Ibu sekalian letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya keberadaan ayat itu, kembali lagi kepada ayat tadi itu, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Imam Jalalain tadi itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa niki kula mboten bela Imam Jalalain mboten nggih. Mboten, saya ingin menjelaskan saja. Jadi keberadaan orang-orang kafir itu sebenarnya tidak kemudian apa? Menafikan adanya ayat itu, bahwa memang Allah itu memberikan tujuan. Kita itu kan enak Pak nggih. Didudui tujuan urip kita itu untuk beribadah. Coba lek jenengan mboten didudui. Kira-kira ya napa? Halo. Nah, coba kalau ayat tentang tujuan hidup manusia itu mboten turun, jenengan kajange lapo nang donya niki. Justru itu nikmat. Lah, keberadaan orang kafir itu, orang yang kufur itu bukan berarti bahwa tujuan manusia itu tidak seperti itu. Itu hanya begitu saja, Bapak. Karena apa? Seandainya Allah mau, maka la amana, maka semua itu bisa beriman. Seandainya Allah itu mau. Seandainya Allah itu mau, maka semuanya akan bisa beriman. Tapi kan Allah tidak begitu. Nah, ini kembali lagi, ini berkaitan dengan kehendak siapa? Allah. Bukan kehendak kita. Bahwa Allah itu menciptakan ada orang, ternyata orang yang kufur, ada yang orang yang. Makanya jenengan kalau perhatikan di dalam surat Al-Baqarah tentang ayat kursi ya, setelah itu kan la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghai. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Kenapa? Qad tabayyana rusydu minal ghai. Karena sudah jelas mana petunjuk dan mana kesesatan itu. Monggo saniki jenengan pilih kesesatan apa? Petunjuk. Niki lho tujuane urip iku. Lho enak to? Carane ngene. Goalnya itu nanti surga apa neraka. Lek kepingin surga nggih ikuti jalan ini, kalau jalan kanan biasanya surga niku nggih. Jalan kiri itu adalah neraka. Jenengan milih sakniki. Jenengan punya akal untuk bisa berpikir, bisa memahami. Cuman memang tantangannya niku napa? Hawa nafsu. Hawa nafsu niku milih enake tok, Pak. Nggih. Jenenge hawa nafsu itu milih sing enak. Makanya biasanya maksiat itu biasanya sing enak-enak. Nggih napa nggih? Maksiat itu sing enak napa enak? Enak, Pak. Nggih. Ngapunten. Zina itu enak napa mboten? Enak. Jadi kan gak usah repot datang penghulu, nggih, bayar mahar, nggih. Golek wis ngurusi, ya, ngasih nafkah. Halo. Cuman ayo pengen njalukmu piro ya tak kei, coba dulu tok. Tapi itu kan kalau secara keinginan manusia. Tapi secara syariat itu dilarang, enggak boleh. Ya, kenapa? Karena Allah sini mengatakan wa ayyuhibbu syai'an fa huwa khairun.
Wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang engkau anggap buruk itu adalah baik bagi kalian. Wa antuhibbu syai'an, bisa jadi yang engkau cintai itu adalah syarrul lakum, buruk bagi kalian. Ketokane enak tapi ngrusak. Nah, coba akhirnya kan banyak napa? Pergaulan bebas gitu. Akhirnya lahir anak. Lek anak sing mboten tiga enggak pengen dilairno diapakno, Pak? Diapakno? Diaborsi. Kasus aborsi di Indonesia itu besar, Pak. Gede kasusnya ini. Niku sing ketemon. Terasi Menteri Sosial dulu ya. Mas Ri sinten gubernur sakniki lho. Ibu sinten? Khofifah. Niku masih jadi Menteri Sosial Pak. Kasus itu 2,5 juta per tahun aborsi. Sekitar 25% itu dilakukan, yang 60% dilakukan oleh ibu yang tidak ingin melahirkan. Ya, apa istilahnya? Wis kadung tapi gak kepingin lahir. Ya, apa istilahnya tiang-tiang niku? Jadi istilahnya, waduh kelalen Pak. Wah, di KB ternyata gak KB, akhirnya metu lahir anak, maka digugurkan. Itu kasus ibu-ibu banyak. Yang lebih banyak, yang lebih banyak itu adalah kasus anak-anak yang itu tadi, ngapunten, ya, bayi yang dilahirkan oleh wanita yang tidak bersuami. Niku tahun, kalau nggak salah niku, ya, Menteri Sosial itu kan zamannya SBY kalau salah, ya, zamannya sinten niku. Itu sekitar tahun itu. Kalau sakniki pinten? Nggih, luar biasa. Niku sing hanya kasus-kasus itu. Belum kerusakan-kerusakan yang lain. Rumah tangga jadi napa? Rusak nggih gara-gara napa? Pergaulan bebas, selingkuh. Nggih, mboten aman malih kula mboten ngapunten nggih. Kita niku punya istri mboten aman sakniki. Mboten saged aman. Mudah-mudahan nggih Allah memberikan apa? Perlindungan kepada kita. Istri terhadap suami juga tidak aman. Dengan kondisi seperti kenapa? Karena tadi itu larangan Allah tidak digubris tapi malah dilakukan. Lah, tadi kembali pada pertanyaan tadi, memang ngoten, Mbak. Jadi seandainya Allah itu mau, maka bisa semuanya itu beriman. Ya, semuanya bisa beriman, tapi Allah kan tidak begitu. Tapi Allah itu apa? Gila, tujuan hidupmu begini, caranya untuk itu, maka kamu endingnya nanti masuk surga atau neraka. Caranya bagaimana meraih surga dan neraka ini wonten dalane pisan. Wonten dalane. Niki lho, sebelah kanan niki menuju napa? Swarga. Lek sebelah kiri menuju neraka. Sakniki tinggal pilihan panjenengan niku. Milih sing pundi. Lek sing surga iki biasane mboten sing gampang-gampang, sing angel-angel biasane. Nah, sing gampang-gampang dan enak itu biasanya apa? Neraka. Karena memang setan itu menjadikan sesuatu yang haram itu, kalau dalam istilah Al-Qur'an itu begini. Wazayyana lahumus syaitan. Allah itu menjadikan indah kepada mereka apa yang dilarang oleh Allah. Karena itu dalam pandangan kita, sesuatu yang dilarang oleh Allah itu enak-enak biasanya. Tapi kalau sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu angel, sulit. Puasa, angel apa mboten? Halo Pak, poso niku angel apa mboten? Enak apa mboten poso? Nggih, salat niku enak apa mboten? Salat niku lho. Enak apa mboten? Nggih. Itu menunjukkan bahwa memang kalau dalam penjelasan Rasulullah, khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin nar bisyahawat. Neraka surga niku dikelilingi oleh sesuatu yang makarih, sesuatu yang dibenci, sedangkan neraka itu sesuatu dikelilingi oleh sesuatu yang syahwat, sesuai dengan syahwat kita. Oke. Lah ngoten. Nggih sampun Pak nggih.
Iya. Mungkin tadi maksudnya berarti tujuan diciptakannya manusia dan jinnya gitu. Oke, jadi itu hanya menjelaskan tentang tujuan diciptakan jin dan manusia. Karena kan saya pernah dengar itu kalau zaman nabi-nabi yang dulu itu jadi aibnya manusia itu nggak dihidupi, langsung diadab langsung gitu. Oh, oke. Nah, atau mungkin ini setelah masa Nabi Ibrahim mungkin atau setelah Nabi Muhammad ya, seperti itu. Makanya ayat ini kan pasti Al-Quran ya. Oke. Saya menurut yang dulu kan masalah ayatnya yang dihidupi langsung diadab. Oke, kalau itu kan memang berkenaan dengan balasan amal. Rasulullah itu seandainya mboten sabar Pak. Kepinginin apa? Di saat itu juga diazab. Jenengan masih ingat kisahnya apa? Ketika Rasulullah itu di Taif. Di Taif, nggih. Ketika itu kan beliau menyampaikan dakwah di Taif. Setelah Makkah itu dalam kondisi stagnan gitu. Dalam bahasa kita itu stagnan. Tidak ada perkembangan. Coba bayangkan jenengan, Rasulullah itu berdakwah di Makkah itu selama lebih 10 tahun. Tapi pengikutnya mboten sampai petang puluh. Akhirnya Rasulullah datang ke Taif. Apa yang dilakukan di Taif? Dakwah dilakukan sana. Tapi apa yang diterima oleh Rasulullah? Dihina, dilempar, disawat watu, Pak. Sing nyawat iki mboten lari tiang-tiang gerang kayak ngeter kalau kayak kita itu ndak. Ada cilik Pak, melok nyawati, Pak. Kayak wong gendeng lho, Pak. Nggih, disawati kayak wong gendeng lho. Dan ketika beliau itu berhenti ya, setelah dari Taif itu berhenti, didatangi oleh malaikat Jibril. Wahai Muhammad, apakah engkau mau aku akan mintakan kepada Allah untuk menugaskan malaikat yang menjaga gunung Uhud untuk menimpakan gunung itu kan dia. Sakit apa mboten? Sakit, Pak. Tapi Rasulullah tidak. Ya, Rasulullah itu masih punya harapan. Mungkin mereka sekarang mereka ingkar kepada Allah, tapi anak keturunan mereka masih ada. Dan ternyata memang kalau setelah kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah, Taif ini juga salah satu kemudian ikut ke dalam Islam, ikut menjadi bagian dari kaum muslimin. Jadi seandainya Rasulullah itu tidak boten sabar, niku tokcer, sebagaimana para nabi dahulu. Tapi karena kesabaran Rasulullah, karena memang Rasulullah itu adalah kalau kita lihat nabi yang terakhir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Kalau dulu kan ya Allah terserah apa yang kau berbuat terhadap mereka. Maka dihukumlah kalau kita lihat, Nabi Nuh. Akhirnya kemudian banjir yang besar. Sampai gede apa banjirnya? Sampai segunung nih coba. Gunung itu jauh tenggelam nih. Saking gedenya apa? Banyu. Sehingga kemudian terjadi kehancuran alam. Kehancuran alam. Langsung tokcer. Nabi Lut kaumnya lagi. Tapi kaumnya Nabi Muhammad boten, Pak. Ya, itu tidak lain adalah karena memang keistimewaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, karena kesabaran beliau, karena kasih sayang beliau kepada umatnya. Itu memang berkaitan dengan pembalasan, Pak. Balasan tokcer napa mboten? Ya, tokcer napa mboten. Tapi itu bukan berkaitan dengan aib. Kalau aib kan sudah jelas itu. Banyak kemudian perilaku-perilaku menyimpang itu terjadi. Mboten nggih. Tinggal nanti balasannya itu tokcer apa mboten. Nah, ngoten istilahnya. Istilahnya gini mboten itu terkait dengan pembalasan amal mawon. Ada yang langsung memang di dunia seperti Allah membinasakan kaum sebelumnya, atau nanti pembalasan itu ditunda di akhirat dan disempurnakan. Ngapunten nggih, disempurnakan.
Makanya kalau kita itu masih lihat ada pejabat-pejabat, ada kemudian yang masih lolos dari hukuman dunia, okay? Maka Allah akan menuntaskan hukuman itu di akhirat. Allah akan menyempurnakan istilahnya. Karena itu kan kalau kita lihat dalam ayat ini kan di dalam surat Ar-Rum ayat 41 kan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di bumi dan di lautan dan di daratan bima kasabat aydin nas. Disebabkan karena perilaku mereka, perilaku manusia. Allah mengatakan liyudhiqahum ba'dalladzi amil, agar kami memberikan balasan sebagian terhadap apa yang mereka lakukan. Dados Bapak Ibu sekalian, banjir besar, tsunami kemarin, atau kemudian berbagai bencana alam, kerusakan, baik itu kerusakan alam maupun kerusakan manusia, kata Allah itu hanya sebagian balasan yang diberikan oleh Allah. Mboten disempurnakan kayak kaum dahulu, Pak. Kalau dulu kan memang disikat habis begitu, enggak. Untuk apa itu semua? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Dilingno maring ben sadar ben boten terus menerus disadarkan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita penting untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Termasuk sinten mawon sing salah, sing keliru, dilingno. Sesuai dengan kemampuan kita. Agar apa? Kerusakan itu mboten terus niki merajalela. Kalau kerusakan itu merajalela Bapak Ibu sekalian, Allah itu akan tidak hanya menimpakan hukuman itu pada satu orang, tapi secara merata itu akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik nggih. Saya kira ngoten nggih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di malam hari ini betul-betul bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita tetap di dalam koridor yang benar, di jalan yang benar, mengikuti Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita akan bisa meraih tujuan hidup kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa yang berhak meraih surga, bukan orang-orang yang kemudian jauh dari Islam, jauh dari syariat Islam, sehingga kemudian kita tersesat di dalam kehidupan dunia ini dan kita kemudian menjadi orang-orang yang sengsara di dalam kehidupan akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Baiklah, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-azim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضير. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.